Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam berjumpa lagi hari ini bersama Pak Usman. Anak-anak, kita belajar kembali bidang studi PPKN. Semuanya siap untuk belajar ya? Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Anak-anak, kita ketahui semuanya bahwasanya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sudah diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun anak-anak, dalam perwujudan penerapannya ternyata masih banyak pasang surut dalam penerapannya yang pernah terjadi di Indonesia. Namun pasang surut itu semuanya dapat diatasi oleh bangsa Indonesia sendiri. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama kejadian apa saja untuk penerapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Dari masa ke masa nanti ada kejadian apa saja. Pertama adalah masa awal kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1959. Selanjutnya adalah masa Orde Lama, yaitu di tahun 1959 sampai 1966. Selanjutnya adalah masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai tahun 1998. Dan yang terakhir adalah masa reformasi mulai tahun 1998 sampai saat ini dan mungkin sampai nanti. Mari kita pelajari yang pertama, yaitu masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1959. Yang pertama, di awal masa ini ada pemberontakan PKI. Jadi setelah Indonesia merdeka tahun 1948, saat itu ada pemberontakan PKI anak-anak, yaitu di Madiun, dipimpin oleh Musuh. Namanya pimpinannya Musuh. Nah, PKI ini kira-kira tujuannya apa anak-anak? Tujuannya apa? Ada muncul PKI waktu itu anak-anak. Iya, mau merubah pandangan hidup kita, mau merubah dasar negara kita, mau merubah Pancasila menjadi ideologi komunis anak-anak. Kira-kira cocok enggak ya komunis itu untuk ideologi kita? Enggak cocok anak-anak. Jadi komunis ini adalah mengambil dari Uni Soviet, negara Uni Soviet anak-anak. Di Indonesia pahamnya mau dirubah menjadi paham komunis. Ya. Nah, ternyata dari kejadian ini bangsa Indonesia bisa mengatasi. Bisa mengatasi, artinya bisa menumpas semuanya, sehingga untuk pemberontakan PKI bisa digagalkan oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah negara Indonesia Islam. Coba kalian setuju kalau negara Indonesia ini dijadikan negara Indonesia Islam? Tidak setuju anak-anak. Kenapa tidak setuju ya anak? Betul sekali. Karena negara Indonesia itu bukan negara Islam. Negara Indonesia itu adalah negara yang di dalamnya itu banyak agama-agama, ada Islam,
ada Hindu, ada Kristen, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Makanya kalau negara ini mau dirubah dengan negara Islam, terus bagaimana dengan agama-agama yang lainnya di Indonesia? Cocok apa enggak ya? Tidak cocok sama sekali anak-anak. Nah, ini pun orang-orang Islam ini pun, organisasi Islam ini pun, dia melakukan sesuatu tidak sesuai dengan syariat Islam anak-anak. Apakah kira-kira yang dilakukan oleh orang-orang Islam ini mau merubah negara menjadi negara Indonesia Islam? Banyak rumah-rumah yang dibakar anak-anak. Sama ya? Banyak jalan-jalan kereta api yang dibongkar. Banyak perampasan. Barang-barang itu dirampas. Apakah ini suatu baik? Enggak baik kan? Nah, syukur alhamdulillah negara Indonesia yang mau dirubah sama sekelompok orang yang mau merubah ideologi negara kita ternyata bisa ditumpas, bisa diatasi oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan. Jadi Maluku, Pulau Maluku itu dia mau lepas dari negara kita, anak-anak. Separatis. Dia mau membentuk negara sendiri. Kira-kira betul apa enggak ya? Tidak benar anak-anak. Karena negara kita itu adalah negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. NKRI harga mati. Jadi orang-orang Maluku, Pulau Maluku ini mau melepas diri dari Indonesia. Nah, ini satu tantangan juga untuk orang Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Ini harus ditumpas. Ini juga bisa ditumpas anak-anak. Pada saat itu ada juga Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, ini lucu lagi nih. Ada Angkatan Perang Ratu Adil. Seharusnya ada angkatan perang siapa, anak-anak? Indonesia. Ya Indonesia. Bukan Ratu Adil. Ini ada sekelompok juga yang menyatakan bahwasanya dia itu adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Ada-ada saja, ya. Namun semuanya itu bisa ditumpas oleh bangsa Indonesia sendiri. Nah, ada yang juga perjuangan rakyat semesta, permesta. Ini juga sebetulnya ada suatu yang ketidakadilan ya bagi pusat, karena saat itu juga sentralisasi anak-anak. Mungkin daerah itu mungkin tidak diperhatikan, maka muncullah ada yang namanya perjuangan rakyat semesta. Kita sekarang berada di masa Orde Lama. Orde Lama itu mulai tahun 1959 sampai 1966. Saat itu anak-anak, di pemerintahan di masa Orde Lama itu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Ini suatu kesalahan apa benar anak-anak? Ini adalah suatu kesalahan. Seharusnya negara Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila. Indonesia itu demokrasi Pancasila, bukan demokrasi terpimpin. Jadi semua yang melaksanakan sistem pemerintahan dalam demokrasi ini itu harus berdasarkan kepada Pancasila. Selanjutnya, nah, Presiden Soekarno, saat ini presidennya adalah Soekarno, anak-anak. Ya, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Bagaimana? Boleh enggak ini ya kira-kira? Enggak boleh. Ya, kalau memang Insinyur Soekarno dijadikan presiden seumur hidup seperti kerajaan nanti, ya. Jadi nggak ada pemimpin yang bergantian. Ini pun melanggar dari ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Melanggar ketentuan dari Pancasila. Ya nanti monoton. Selanjutnya adalah, nah,
Presiden membentuk MPRS, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. MPRS itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, anak-anak. Nah, lucunya lagi yang memilih presiden, lucunya lagi yang memberhentikan presiden. Ini adalah suatu kesalahan, tidak benar, anak-anak. Selanjutnya adalah, nah, saat ini anak-anak muncul kembali pemberontakan PKI. PKI itu singkatan dari apa sih, anak-anak? Partai Komunis Indonesia. Muncul kembali. Niatnya apa nih? Niatnya apa niatnya? Niatnya apa? Mau merubah Pancasila menjadi paham komunis. Cocok nggak? Nggak cocok. Paham komunis nggak cocok di Indonesia, anak-anak. Ini pun kejadiannya banyak sekali yang dilakukan oleh Partai Komunis. Partai Komunis ini dipimpin oleh DNID, anak-anak. Luar biasa sekali, anak-anak. Kejadian di Jakarta, para jenderal-jenderal itu diculik, ya, anak-anak. Para jenderal diculiki, dibunuh di tempat, dibawa ke lubang buaya, disayat-sayat, dikubur, dimakamkan hidup-hidup, anak. Coba, apakah ini sesuai dengan Pancasila? Tidak sesuai dengan Pancasila. Sila keberapa enggak sesuai? Sila ke-1, sila kedua. Ya, penganiayaan, manusia tidak dihargai, ya, dan manusia itu ciptaan dari Tuhan, ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Ini juga mau merubah, anak-anak. Syukur alhamdulillah pemberontakan PKI ini juga bisa ditumpas oleh bangsa Indonesia. Sudah bisa ditumpas. Yang mau merongrong Pancasila sudah bisa ditumpas oleh bangsa Indonesia sendiri. Maka tanggal 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila. Artinya Pancasila bukan sakti bisa menghilang, bukan. Artinya Pancasila yang ada di jiwa seluruh masyarakat Indonesia itu tidak bisa dirubah. Memang itu jiwanya orang Indonesia. Selanjutnya, baik, kita berada di masa Orde Baru. Bagaimana masa di Orde Baru ini? Apakah Pancasila itu sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ataukah masih ada penyelewengan terhadap Pancasila? Mari kita lihat yang pertama. Anak-anak, di masa Orde Baru ini dengan kejadian-kejadian yang kemarin, pemerintah bertekad mau melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1045 secara murni dan konsekuen. Apakah benar dilaksanakannya? Apakah masih ada penyelewengan? Ini adalah tekad. Ternyata masih ada penyelewengan, anak-anak, terhadap Pancasila. Coba kita lihat kejadian apa lagi. Ini sudah bertekad, ya. Ternyata, anak-anak, di Orde Baru waktu itu presidennya adalah Soeharto, Bapak Soeharto. Waktu itu presidennya Bapak Soeharto. Ternyata, anak-anak, dari masa ini orang berpolitik kebebasannya terikat, anak-anak. Tidak sesuai dengan Pancasila. Yang ada urusannya dengan Pancasila untuk politik apa? Sila keempat, ya. Sila keempat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Orang Indonesia itu menurut Pancasila dan juga menurut Undang-Undang Dasar 45 itu bebas berpolitik. Artinya berpolitik di sini dituangkan dalam partai.
Kenapa politiknya waktu itu dibatasi? Karena ada cuman 3 partai anak-anak waktu itu. Ada partai Golkar, ada partai PDI, dan ada partai P3. Hanya 3 saja ini partainya. Jadi orang yang mau membuat partai, orang yang mau berorganisasi tidak boleh, dibatasi. Ini adalah suatu pelanggaran Undang-Undang Dasar 45 dan pelanggaran Pancasila. Selanjutnya adalah pers dibatasi. Apa sih pers itu? Pers itu semacam koran, menyebarkan berita, majalah. Itu dibatasi anak-anak. Dibatasi. Jadi pers itu mau ngomong apa di situ, misalnya pemerintah tidak sesuai dengan Pancasila, pemerintah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, itu pers menyiarkan biar masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengetahuinya kalau itu tidak benar, tidak bagus. Itu dibatasi saat itu anak-anak. Jadi nggak bisa apa-apa. Misalnya ada kesalahan pemerintah yang tidak sesuai dengan Pancasila, masyarakat tidak tahu. Karena pers saat itu dibatasi dalam penyiarannya, dalam penyebaran beritanya, dibatasi anak-anak. Selanjutnya adalah, pada masa ini anak-anak banyak pelanggaran HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia. Banyak pelanggaran HAM anak-anak. Melanggar HAM itu sesuai dengan Pancasila apa enggak? Tidak. Ini urusannya dengan manusia. Banyak terjadi, contohnya pembunuhan Marsina anak-anak. Ya, tadi Tanjung Priok. Semuanya itu adalah pelanggaran HAM. Banyak sekali. Ya. Dan masa reformasi. Masa reformasi itu adalah masa sekarang ini. Apa sih reformasi itu anak-anak? Apa reformasi? Reformasi. Dari kata reformasi. Kembali ke farmasi itu tatanan ya. Pada masa reformasi ini dimulai tahun 1999 sampai sekarang, mudah-mudahan sampai nanti selanjutnya. Itu masa reformasi. Ada apa di masa reformasi? Apakah Pancasila sudah dilaksanakan sebaik mungkin? Apakah masih ada pelanggaran-pelanggaran terhadap Pancasila, anak-anak? Oke. Mari kita lihat dulu pada masa reformasi saat ini. Yang tadinya orang mau berpendapat, orang mau melaksanakan idenya takut, sekarang bebas. Yaitu pertama, kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi anak-anak. Selanjutnya adalah, dari kebebasan ini anak-anak, kita ngomong sebebas-bebasnya, kita banyak berorganisasi, ya. Ini juga muncul negatif anak-anak. Kadang-kadang masyarakat Indonesia tidak terkendali, sehingga bisa menjelekkan yang lainnya, bisa menjatuhkan yang lainnya, bisa menyinggung perasaan yang lainnya, sehingga muncullah saat ini di masa reformasi ini menurunnya persatuan dan kesatuan. Kalau menurunnya persatuan dan kesatuan, melanggar Pancasila apa enggak? Ya melanggar. Sila keberapa anak? Sila ketiga persatuan Indonesia. Ternyata ini persatuan dan kesatuan itu menurun. Apa kira-kira buktinya? Banyak tawuran siswa. Ya. Apakah kamu juga tawuran? Sekarang begitu. Bebas ngomong sehingga hatinya yang lainnya itu tersinggung, sehingga terjadilah kekerasan. Selanjutnya adalah perkembangan dunia yang semakin cepat,
yang kita rasakan saat ini juga akan mempengaruhi pikiran orang atau masyarakat Indonesia. Kita tidak terasa, tidak tahu, nanti ada penyusupan ideologi yang mengganggu pemikiran orang Indonesia. Nah, kita ini juga harus pinter-pinter. Mana yang baik, mana yang buruk, kita harus bisa menilainya. Yang baik kita ambil kita laksanakan, yang tidak baik kita tinggal, kita jauh ya anak-anak. Ini perkembangan cepat teknologinya yang bisa mempengaruhi pemikiran orang Indonesia. Kira-kira apa sekarang banyak yang terjadi anak-anak? Penyelundupan narkoba, minum minuman keras. Apa kamu termasuk? Oh tidak, alhamdulillah, terima kasih. Itulah anak Indonesia, masa depan Indonesia. Selanjutnya, oke. Ya, kiranya itu yang kita pelajari bersama. Semoga sangat bermanfaat bagi kalian semuanya belajar PPKN. Semoga anak-anak menjadi insan Indonesia yang baik dan menjaga Pancasila, melaksanakan Pancasila sampai kapanpun, tidak boleh ada yang merubah. Terima kasih. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.